Hai everyone, bertemu kembali dengan saya Pastor Hania Saputra. Saya ingin sharing bagian yang ketiga dari Loveology. Setelah kita mengetahui beberapa jenis kasih yang lebih daripada 8, saya percaya dari bahasa Gerika itu, maka kita semua menyadari bahwa pada mulanya hanya satu kasih saja, yaitu kasih agape. Oleh karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka melawan kehendak Tuhan, maka apa yang kita jumpai, apa yang kita kenal kasih itu menjadi sangat complicated sekali. Ya, dan suasana pertama yang ada di Taman Eden itu adalah ambience, ya, ambience daripada agape itu. Andai kata kita nantinya balik ke dalam rumah Bapa, ya, setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita pun akan menemui bahwa agape itu memenuhi keadaan luar dan dalam kita masing-masing. Ya, baik itu dalam hati kita maupun dalam keadaan luar ini, di mana kita dengan tubuh kemuliaan bisa berinteraksi, ya, di dalam rumah Bapa itu. Nah, oleh karena itu satu pernyataan Yesus sebenarnya, satu pernyataan Yesus yang mengeliminasi semua pendapat bahwa masih ada kedagingan, ya, masih ada kedagingan ataupun perkara syahwat ini di surga kelak. Seperti yang sering saudara lihat di media, ya, bahwa nantinya kita hidup seperti di dunia ini, di rumah Bapa. Saya rasa itu adalah pendapat yang keliru. Kita lihat dari Matius 22 ayat 30 mengatakan demikian. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya. Andai kata perkataan ini keluar dari mulut seseorang yang belum pernah tahu akan surga, dan mereka berasal dari bumi, mungkin pernyataan ini hanya melalui mimpi ataupun penglihatan, maka saya izinkan saudara boleh meragukannya. Ya. Saya sendiri akan ragu-ragu jikalau ada seseorang mengatakan demikian. Tetapi kalau kita lihat bahwa perkataan ini keluar dari pribadi yang datang dari surga, dan setelah mati pun, ya, dia bangkit kembali ke surga buat menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, maka jelas sekali perkataannya, pernyataannya, firman-nya tidak perlu kita ragukan lagi. Memang pernyataan Yesus ini sulit, saya bisa telan. Saya tidak tahu pendapat kalian, ya, tapi untuk saya sulit sekali untuk saya bisa terima. Mungkin ada pertanyaan, mengapa? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana istri saya, Anneke, dan saya tidak lagi ada di dalam pernikahan. Itu membuat hati saya berpikir dan akhirnya terus terang aja ya agak bingung dan sedih. Tetapi ketika saya bawa lagi kepada Tuhan, maka Roh Kudus menguatkan saya, menghibur saya dengan dua hal saja. Yang pertama adalah bukan berarti kisah kasih kami berdua, berakhir di bumi. Tetapi semakin dekat satu dengan yang lainnya, ya, oleh karena apa? Absennya dosa. Di surga tidak ada dosa. Saya yakin percaya makin dekat, tetapi tidak sebagai suami dan istri. Entah apa nantinya. Tapi yang jelas kalau tidak ada dosa, lebih hebat dari apa yang kita pernah raih dan kita namakan kebahagiaan di atas muka bumi. Yang nomor dua, saya akan bersatu dengan Tuhan Yesus melalui persekutuan dengan Roh Kudusnya yang jauh lebih baik daripada hubungan yang saya bisa raih, ya, saat-saat ini di bumi. Hubungan apapun juga yang saya bisa katakan, oh mesra sekali dengan Tuhan. Saya rasa tidak ada bandingannya ketika kita sampai di rumah Bapa. Nah, kita akan balik ke tempat yang jauh lebih baik daripada Taman Eden. Di kitab Kejadian dikatakan Taman Eden, tapi di kitab Wahyu dikatakan New Jerusalem, Yerusalem baru. Tapi biarlah kita ini berwaspada juga dengan kesempatan yang diberikan
kepada kita semua selama kita masih bernafas dan hidup di atas muka bumi. Sebab undangan Yesus untuk masuk melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit. Jadi, mengertilah saudara, bahwa kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup 2000 tahun yang lalu di atas muka bumi. Ini bukan back to the past, melainkan harus mengaplikasikan kasih agape itu di keseharian kita, sehingga banyak orang akan diberkati oleh karena keberadaan kita. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan kasih agape yang rasa-rasanya itu kasih Allah, kasih ilahi. Kita akan bedah beberapa ayat ya di hari ini untuk saudara tahu bagaimana caranya menginstal agape di dalam hati kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16. Ayat ini berkata demikian bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Step number 1. Step nomor 1 itu kita harus memiliki pengalaman dijamah oleh kasih agape ini sehingga kita menginginkannya. Ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Saudara harus pernah dijamah oleh kasih agape ini sehingga saudara menginginkan kasih itu sendiri. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan satu statement, Allah adalah kasih. Jadi yang menjamah saudara itu bukan sesuatu, tapi pribadi Allah sendiri. Nah, kasih agape ini, ya, Allah adalah kasih, dan kasih agape ini bukan dari dunia ini. Manusia sehebat-hebatnya bisa memberikan kasih, tapi tidak akan bisa mereka memberikan Allah 100%. Nah, sangat berbeda sekali dengan kasih yang selama ini manusia belajar mendapatkannya dari satu dengan yang lainnya. Kemudian ayat ini meneruskan begini, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Siapapun yang tetap ada di dalam agape, maka dirinya itu ada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bukti nyata Anda berada di dalam Tuhan adalah kehidupan baru yang sudah aktif beroperasi, ya, adalah Anda mengasihi. Pertanyaannya adalah begini, mengasihi siapa? Mengasihi Allah, mengasihi keluarga kita, atau mengasihi sesama. Ayat-ayat sebelum ayat 16 ini, 14-15 tadi dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Dikatakan begini, Rasul Yohanes menuliskan kesaksian hidup bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Demikian pula, ya, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, maka Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah. Dahsyat. Ya. Saya mau bagikan juga ayat 12 dan 13. Di 1 Yohanes pasal yang keempat. Dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jadi tidaklah terlihat dengan mata kasat kita. Tetapi bukti nyata bahwa Allah itu ada walaupun kita tidak bisa lihat. Bukti nyata yang kita bisa percaya yaitu Allah itu ada jika kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Horizontal. Nah, ini membutuhkan kasih yang di luar kemampuan kita. Satu-satunya yang memungkinkan kita memiliki kasih, hati yang baru, ya, memiliki hati yang baru buat tempat agape itu mengalir dari kehidupan kita adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu di ayat 13. Ini dikatakan Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Percaya saya, saudara, satu-satunya pribadi yang bisa mengasihi Bapa dan Tuhan Yesus dengan sempurna adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Manusia gagal. Ribuan tahun mereka diberikan 10 perintah
perintah Taurat itu. Mereka gagal. Manusia gagal melakukan ini karena polusi dosa yang masih di sekitar kita, bahkan dalam daging kita. Dengarkan ini. Roh Kudus memampukan manusia untuk mengasihi Allah Bapa. Roh Kudus juga memampukan manusia untuk mengasihi Kristus Yesus. Dan Roh Kudus juga memampukan manusia untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah begini. Sebagai rantaian trilogi daripada Loveology. Satu-satunya installer yang Anda butuhkan hari ini untuk memampukan Anda tidak hidup dalam kepahitan maupun kebencian karena mengatasnamakan kasih itu adalah Roh Kudus sendiri. Ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan saudara, saudara sanggup untuk mengampuni orang yang menipu saudara, orang yang melecehkan saudara, orang yang menyiksa saudara, orang yang mempermainkan saudara. Bahkan ketika kita mengambil keputusan buat lebih dalam lagi, bersekutu dengan Roh Kudus, lebih mengasihi Roh Kudus, maka saya yakin tempat yang ada di dalam rongga dada saudara ini, agape itu akan semakin bersinar, agape itu akan semakin nyata, dan itu akan membuat kesaksian hidup Anda dan saya. Dengan penutup begini, saudara. Ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi agen daripada agape. Berhasillah dalam bersekutu dengan Roh Kudus. Sehingga apapun rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk subscribe, untuk follow saya, dan komen. Bahkan berikan jempol saudara. Thank you so much. The Lord bless you.